Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eka. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan share ke kalian tentang 3 cara aku untuk mengevaluasi diri di selama perkuliahan atau mungkin selama hidupku saat ini. Nah, mungkin banyak sekali teman-temanku yang selalu mengeluhkan nih teman-teman. Kayak mereka tuh selalu bilang, aku tuh nggak punya prestasi loh, aku tuh nggak punya bakat loh, aku tuh nggak punya pencapaian loh selama hidup. Dan banyak juga dari mereka yang nggak tahu nih selama kuliah tuh ngapain aja. Terus nanti ketika lulus kuliah tuh mereka mau ngapain aja, mimpi mereka tuh apa aja, dan hal apa sih yang udah dilakuin untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Nah, dari sana aku pengen banget buat sharing ke kalian tentang 3 cara aku untuk mengevaluasi diri supaya kita tuh tahu sih apa yang menjadi pencapaian dalam diri kita dan apa sih yang hal-hal yang perlu untuk kita tingkatkan, perlu kita evaluasi supaya tuh hidup kita tuh nggak gitu-gitu aja gitu, tapi ada sebuah peningkatan, ada sebuah progres di sana. Jadi ada 3 cara nih. Yang pertama adalah aku lakuin progress report. Jadi ini aku mau cerita sedikit. Jadi dulu aku nggak pernah nih untuk ngelakuin progress report ini. Tapi selama kuliah aku dapat tuntutan dari beasiswa aku untuk menuliskan hal apa sih yang aku mimpiin selama di semester ini kayak gitu. Jadi progress report ini itu dilakuin selama 1 semester sekali teman-teman. Dan di setiap semester kita tuh selalu ditanya tentang IP kita tuh berapa, lalu IPK kita tuh berapa, terus prestasi-prestasi kita tuh apa aja di semester ini, terus kita tuh di semester ini udah ngelakuin apa aja sih, udah ikut organisasi apa aja, udah ikut volunteerin apa aja, dan mungkin kalau kita kerja part time boleh banget untuk dicantumin di progress report itu. Dan yang paling aku senang adalah di progress report itu kita juga disuruh untuk mengisi tentang mimpi-mimpi kita. Apakah mimpi kita tuh masih sama nggak ya dengan mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan di semester-semester sebelumnya, ataukah kita berubah kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita disuruh untuk mengukur diri kita. Apakah hal-hal yang sudah kita lakukan itu sudah mencapai mimpi-mimpi kita, adalah langkah untuk mencapai mimpi-mimpi kita ataukah enggak gitu. Atau seberapa jauh sih kita sudah mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Dan yang ketiga adalah hal apa sih yang membuat kita tuh berkesan di semester ini, dan hal apa sih yang perlu untuk ditingkatkan di semester ini gitu. Dan itu yang mengukur aku banget sih, yang awalnya aku nggak tahu nih hal apa yang menjadi mimpiku, kayak kuliah ngalir aja, hal-hal yang udah aku lakuin tuh kayak ngalir aja, aku nggak tahu tujuannya. Tapi dengan adanya progress report ini, aku bisa nih untuk melihat, oh seberapa jauh sih aku melangkah, seberapa jauh sih aku dekat dengan mimpi-mimpi yang udah aku tuliskan. Dan ini sangat membantu banget buat teman-teman semuanya yang mungkin pengen untuk meniru cara-cara yang udah aku cantumin atau mungkin aku jelasin tadi. Itu boleh banget teman-teman, kalian tuh nggak perlu untuk dituntun dari beasiswa yang udah kalian dapat, atau mungkin kalian diharuskan dari organisasi-organisasi untuk melakukan progress report. Tapi menurutku ini worth it banget, karena dari sana kalian tuh sebenarnya tahu kalau dari semester ke semester sebenarnya aku tuh ada progress, tapi memang progresnya tidak terlalu terlihat gitu. Nah, dari sana juga kita tahu nih hal apa sih yang harus kita tingkatkan kayak gitu. Nah, kalian boleh banget untuk melakukan itu setiap hari boleh, kalian juga boleh melakukan itu setiap minggu juga boleh, kalian juga boleh melakukan itu setiap semester boleh, asalkan kalau menurutku bagaimana kalian bisa mengukur itu efektif untuk diri kalian gitu. Kalau aku sih menurutku 1 semester itu cukup gitu, karena tidak setiap bulan kayaknya aku melakukan sebuah progres pencapaian gitu. Nah, dalam 1 semester aku bisa merangkum nih banyak hal yang udah aku lakuin selama aku perkuliahan itu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah aku selalu mengumpulkan momen-momen yang aku udah lakuin. Kayak misalkan nih kemarin aku KKN. Nah, KKN itu pasti akan ada semacam dokumentasi. Dokumentasi itu dapat berupa foto atau dapat berupa video. Dan akhir-akhir ini aku senang banget untuk bikin-bikin video. Jadi itu juga salah satu momen aku untuk mengingat, untuk mengevaluasi diri bahwa oh iya ya, ternyata dulu waktu aku kuliah tuh pernah loh untuk ngelakuin kegiatan ini, aku waktu kuliah tuh udah pernah loh jadi ini gitu. Dan dari sana mungkin aku juga mengingat-ingat hal apa sih yang membuat aku kayak masih kurang kayak gitu. Misalkan nih
waktu KKN kemarin aku pertama kali untuk terjun di masyarakat dan mungkin jadi pembicara kayak gitu kan. Nah dari sana aku mungkin mengingat-ingat kalau aku pernah jadi pembicara tapi malah justru nervous saat menyampaikan. Nah itu jadi evaluasi diri sih, hal apa sih yang harus ditingkatkan saat aku menyampaikan tuh, ada hal yang kurang tuh di bagian mana sih dan aku bisa memperbaiki di bagian mana. Nah itu juga bisa jadi evaluasi diri kita, tapi asalkan kalian juga harus dibarengi dengan catatan-catatan ya teman-teman, karena ketika kita hanya mengingat-ingat saja, kita tuh pasti kayak nggak tahu. Yang paling kita berkesan adalah hal-hal yang baik-baik aja. Sedangkan di sana ada hal yang harus kita evaluasi diri, hal-hal yang memang harus kita tingkatkan gitu. Dan itu perlu untuk dicatat supaya kita tuh ingat. Dan ketika kita melakukan kegiatan selanjutnya, kita tahu nih hal apa sih yang harus kita tingkatkan kayak gitu. Itu yang kedua. Nah yang terakhir nih teman-teman, kalian bisa untuk melakukan journaling. Mungkin ini tips-tips ini sudah banyak diberikan oleh motivator-motivator. Kalian bisa nih melakukan journaling setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan gitu. Atau mungkin seenak kalian. Tapi yang motivator-motivator sampaikan itu memang setiap hari gitu. Karena dari setiap hari itu kalian tahu nih hal apa yang udah kalian lakukan. Terus kalian juga bisa mengukur rutinitas kalian. Kalian tuh kayak misalkan bangun pagi tuh jam berapa. Terus ketika kalian kayak misal mau beribadah tuh beribadahnya apa saja, apakah itu terlaksana atau enggak. Terus misalkan kalian mau melakukan to-do list kalian, apakah itu memang sudah terlakukan ataukah enggak. Kalian bisa mengukur dari journaling itu. Dan dari journaling itu yang paling penting adalah kalian bisa mengukur attitude journey dan kalian peroleh selama hari itu gitu. Kayak hal apa sih yang membuat aku bersyukur, hal apa sih yang harus aku perbaiki untuk selanjutnya. Kalian tuliskan nih setiap hari. Nah ini tergantung juga ya, karena aku pun juga pernah menerapkan itu tapi memang kurang efektif. Karena setiap hari kadang tuh kayak monoton aja gitu loh, monoton aja. Kadang aku tuh kayak bisa menuliskan hal-hal yang aku syukurin hari ini, hal-hal yang harus aku lakukan besok, tapi kadang aku nggak bisa cerita nih. Dan itu perlu pembiasaan. Jadi saran aku nih buat teman-teman semuanya yang pengen untuk menerapkan journaling, coba deh dengan pembiasaan diri terlebih dahulu. Karena dengan pembiasaan diri itu kalian pasti akan selalu ingat, oh setiap mau tidur gitu, setiap mau tidur atau mungkin setiap jam berapa aku harus journaling nih. Nah itu perlu untuk dibangun kebiasaan-kebiasaan itu, karena ketika kalian nggak bangun pasti kayak rasanya berat banget untuk dilakukan gitu, dan berat banget untuk menuliskan beberapa kata tuh kayak apa nih yang harus aku tulis kayak gitu. Nah kalian perlu untuk menggali diri kalian dan coba lakukan journaling ini dengan waktu yang memang menurut kalian efektif gitu loh. Kalian dalam keadaan tenang, kalian gak terdistrak dengan berbagai hal apapun, kalian gak sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas kalian gitu. Nah, menurut kalian nih teman-teman, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi diri kita gitu? Karena setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda gitu kan. Kalian boleh banget nih cantumin di kolom komentar, karena mungkin dari teman-teman semuanya itu bisa membuat aku belajar dan bisa membuat teman-teman yang lain juga belajar gitu. Kita saling sharing ilmu gitu ya teman-teman. Oke, itu aja yang aku sampaikan di video kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.